selamat pagi adik-adik. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Nah, sebelum kita membahas jauh tentang pembahasan kita pada pagi hari ini, mari kita meminta tuntunan Tuhan agar proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Untuk itu mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, kita langsung pada materi hari ini, yaitu di sini adik-adik pasti tahu nasi itu terbuat atau berasal dari apa. Nah, di sini tentunya adik-adik tahu nasi itu adalah makanan pokok yang kita konsumsi setiap harinya. Di mana nasi terbuat dari olahan padi yang diolah menjadi beras, sehingga kita memasaknya menjadi nasi yang kita konsumsi setiap harinya. Nah, untuk mencari tahu tentang nasi dan beras yang berasal dari apa, kita harus mengenal lebih jauh tentang padi. Nah, apakah ada yang tahu padi itu apa? Oke, baik, karena tidak ada yang tahu. Nah, kakak akan menjelaskan padi itu apa. Nah, padi itu adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia yang diolah menjadi beras yang kita konsumsi setiap harinya. Nah, di sini padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Apakah ada yang tahu daerah manakah yang penghasil padi terbanyak di Indonesia? Ya, betul, daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pertumbuhan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama-tama benih atau biji padi direndam 1 malam supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Yang kedua, selanjutnya benih-benih itu ditanam di lahan sementara sebelum ditanam di lahan yang sudah disiapkan. Petani juga butuh pengairannya, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman padi supaya bertumbuh dengan baik dan segar. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah, matang, keras, dan berwarna kuning. Nah, ada yang tahu gabah itu apa? Baik, kalau tidak ada yang tahu, maka kakak akan menjelaskan gabah itu. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus oleh sekam atau kulit padi. Gabah ini yang nantinya dijadikan benih lagi. Nah, kita lanjut pada tahap pertumbuhan padi, di mana padi tumbuh antara 110 sampai 130 hari. Nah, setelah dipanen, gabah ditumbuk atau digiling hingga selam terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih kemerahan, ungu, dan atau bahkan hitam. Sampai di sini, apakah semuanya paham tentang yang sudah kakak jelaskan barusan? Oke, karena semua paham berdasarkan penjelasan tadi, maka kakak akan berikan beberapa soal agar dikerjakan di rumah supaya pada pertemuan berikut kita dapat membahasnya dan kita sama-sama mendiskusikannya. Nah, yang berikut adalah cara mempertahankan padi agar tetap dinikmati oleh kita semua. Yang pertama yaitu menjaga bibit agar ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian agar digunakan kembali. Jangan sampai lahan yang digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalkan dijadikan untuk mendirikan bangunan, mendirikan rumah, atau lain-lain. Nah, yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi erosi atau lain-lain. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir di daerah pesawahan supaya tanaman padi bisa bertumbuh dengan baik. Nah, di sini kita akan masuk pada pembelajaran berikut atau pembahasan berikut, yaitu di sini kakak akan menampilkan beberapa gambar supaya diperhatikan. Nah, apakah ada yang tahu ini gambar-gambar apa saja? Ya, betul, ini adalah gambar-gambar pantai dan daratan, dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, apakah ada yang tahu pantai itu apa? Dan apakah ada yang pernah berlibur di pantai? Tentunya dan pastinya adik-adik tahu dan sudah pernah berlibur ke pantai. Nah, pantai adalah daerah yang
daerah yang berbatasan langsung dengan laut, di mana pantai, jika kita berlibur di pantai maka kita akan merasakan suasana di mana pasir dan udaranya sangat bagus dan segar. Tentunya di laut atau di pantai ada ikan-ikan, rumput laut, terumbu karang, dan lain-lain. Nah, daratan tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri dataran tinggi yaitu udara yang sejuk, memiliki cadangan air yang cukup, dan lain-lain. Dan dataran tinggi ini bisa dijadikan pertumbuhan atau sumber ekonomi. Contohnya seperti tumbuhan karet, teh, kopi, coklat, dan lain-lain. Nah, kita masuk pada dataran rendah, yaitu dataran rendah yaitu permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Sumber daya alam ada antara lain jagung, padi, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Sampai di sini apakah adik-adik paham dan mengerti apa yang telah kakak sampaikan tentang pantai, dataran tinggi, dataran rendah? Baik, kalau sudah paham maka kakak akan berikan sebuah soal agar dikerjakan di rumah mengenai penjelasan tadi. Baik adik-adik, sekian penjelasan kakak tentang materi hari ini. Dan di sini kakak mengambil satu kesimpulan bahwa padi sangat bermanfaat bagi tubuh kita, karena dari padi maka beras itu ada, sehingga kita bisa mengkonsumsinya setiap hari sehingga tubuh kita tetap kuat dan sehat. Dan yang berikut yaitu semoga kita dapat tetap menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar agar kita terhindar dari penyakit dan kita bisa merasakan keindahan lingkungan sekitar kita dengan menjaga kebersihan di rumah atau di lingkungan manapun. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi adik-adik dan bisa membawa teladan bagi keluarga atau teman-teman yang ada di lingkungan adik-adik maupun di rumah adik-adik. Sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita patut mensyukuri apa yang telah kita dapat pada hari ini dengan berdoa menurut ajaran dan agama serta keyakinan kita masing-masing. Untuk itu, berdoa mulai, berdoa selesai. Sekian pertemuan kita pada pagi hari ini, dan ingat, tugas yang telah kakak berikan dikerjakan di rumah, dan kita akan membahasnya pada pertemuan berikut. Selamat pagi, sampai jumpa.